وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa muwalama ba'd. Para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian di malam hari ini sebagai penutup bersama Ustaz MH Hasan Ayatullah Hafizahullah. Beliau adalah merupakan alumnus Fakultas Kedokteran, alumnus Fakultas Ilmu Hadis. Beliau bergelar doktor saat ini untuk program doktoral di Universitas Islam Madinah. Beliau juga merupakan staf dari Dewan Asatizah di Dewan Fatwa TV, dan beliau akan menyampaikan kajian dari pembahasan kitab pembahasan Al-Mutakallim ya, bersama yang disiarkan melalui Roja TV atau disiarkan di Masjid Al-Barkah. Seperti biasa Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Karena mereka tahu ilmunya sehingga mereka bisa proporsional dalam beribadah. Kita katakan bahwa orang yang menjaga, melestarikan salat fardu sekalipun ibadah sunnahnya tidak terlalu banyak perubahan, lebih istimewa daripada orang yang semangat dalam menghidupkan bulan Ramadan tetapi salat fardunya banyak ketinggalan. Dan ini kesalahan yang sering dilakukan kaum muslimin. Ketika sholat tarawih mereka memenuhi jalan sampai tengah malam, kemudian sholat zuhur, asar, bolong, sholat subuh juga ketinggalan. Apa manfaatnya? Tidak ada kelebihan orang yang dikatakan rajin tetapi meninggalkan kewajiban. Sampai orang Arab atau ulama Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, man syaghalahul fardu 'anil nadbi fahuwa ma'dzur. Orang yang sibuk dengan yang wajib tetapi yang sunnah ketinggalan, dia masih bisa dimaklumi. Wa man syaghalahu an-nadbu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Orang yang ditipu dengan yang sunnah sampai yang wajib dikorbankan, maka dia orang tertipu sekali. Sampai satu saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang tabi'in. Dia tidak kelihatan salat subuh berjamaah. Umar bin Khattab kehilangan dia. Kemudian ketika berangkat ke pasar, ketemu ibunya, aina fulan? Di mana dia enggak kelihatan? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal laili faghalabathu 'ainah. Tadi malam salat tahajud panjang banget, kemudian ketiduran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami lailah. Sungguh aku salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada aku bangun malam sampai full tidak tidur sama sekali. Artinya sebagian kaum muslimin menyangka ini bulan saatnya orang berkompetisi lama-lamaan tarawih. Tetapi bukan itu sebenarnya. Tetapi bagaimana orang bisa mendahulukan yang fardu, kemudian bisa menjaga rutinitas. Kalau hanya ibadah sesaat, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahu illa Ramadan. Kata Ibnu Rajab menukil perkataan sebagian ulama. Jelek banget. Ada orang yang tidak kenal Allah kecuali Ramadan. Pas Ramadan berubah wujud. Keluar dari bulan Ramadan balik lagi. Maka ilmu ini penting. Sehingga orang yang paling bersyukur dan beruntung adalah yang banyak ilmunya dan siap untuk beramal. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim Amir Ruhaili, sebaik-baik amal untuk menyambut Ramadan, taubat yang sahih. Karena maksiat ini menghalangi orang untuk beribadah. Orang-orang yang saleh, mereka merasa bahwa ibadah ini terasa berat karena ada maksiat. Efeknya itu nyangkut sampai ke ibadah susah. Minimalnya orang tidak bisa menikmati. Ketika kita tidak merasakan nikmat, jangan-jangan karena maksiat kita terlalu banyak. Maka orang yang bisa persiapan, hatinya bersih, kemudian menyambut Ramadan dalam keadaan cukup dan siap, dia bisa menikmati. Fisik saja seperti itu. Nanti malam tarawih, maka siangnya tidur. Ketika sholat bisa menikmati, apalagi hati. Maka ala kulli hal, kita ingin berbenah sambil berbekal.
agar Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab seorang talibul ilm ketika dia memperbaiki dirinya, bersikap dengan dirinya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sudah sepantasnya seorang menyiapkan hatinya karena itu menjadi tempat ilmu. Yang kedua, kita membahas wajibnya keikhlasan dalam belajar. Yang ketiga, kita telah membahas bagaimana seorang talibul ilm menjadi orang yang qanu', yang qana'ah. Ketika ridha dengan pembagian Allah, maka ini menjadi kesuksesan seorang talibul ilm. Kemudian yang keempat atau sebenarnya yang ketiga adalah seorang talibul ilm segera mendahulukan waktunya sebelum dia terhalang dari belajar, terutama usia muda. Bahkan penulis mengatakan kalau bisa tidak menikah dulu, tidak menikah. Karena memang realitanya orang sudah menikah itu banyak rintangannya, meskipun kondisi manusia berbeda. Hanya ini yang disebutkan adalah kaidah secara umum. Orang belum menikah itu lebih bebas daripada orang yang tidak atau orang yang sudah menikah. Kemarin kita sudah sebutkan perkataan sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, "Man tazawwaja faqad raqibal bahra wa man wulida lahu faqad kusir." Ya, orang yang menikah dia seperti menaiki perahu di atas lautan, mulai terombang-ambing, mulai berat, dan konsekuensinya tidak gampang. Kalau sudah punya anak, maka perahunya pecah. Artinya belajarnya tidak gampang seperti orang yang tidak punya keluarga sama sekali, alias dia masih bebas, mau belajar kapan saja tidak ada yang protes, dia mau menghafal tidak ada yang protes. Zaman dulu Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, seorang alim ahli hadis, gurunya Imam Malik, meninggal tahun 124 Hijriah, banyak membaca buku sampai istrinya cemburu dengan bukunya. Zaman sekarang tidak perlu kayak begitu, nggak ada sudah orang yang kayak begitu. Mau nikah tidak nikah, tapi masing-masing sama-sama pegang HP ya. Ya, dalam keluarga katanya HP itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, katanya begitu. Sehingga mereka menjadi keluarga yang samawa. Ya, sama-sama buka WA katanya begitu. Nah, ini sebenarnya tidak terpuji pada beberapa kesempatan. Sampai ketika dalam kedekatan dengan keluarga saja masing-masing begini, nggak bagus banget itu. Ya, bagus banget. Dan para ulama menyebutkan bahwa bergadang hukum asalnya makruh. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, beliau mengatakan hukum asalnya bergadang itu makruh. Nabi SAW yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika salat Isya beliau sering akhirkan, beliau tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol setelah Isya, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Terkadang beliau keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar untuk memeriksa kondisi kaum muslimin. Tetapi hukum asalnya beliau suka cepat tidur dan cepat bangun. Nah, sekarang penyakit satu ini, HP ini, ya, menjadi rutinitas orang bangun tidur dan mau tidur, sampai baca doa saja nggak sempat. Ya, baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu. Nabi SAW ketika akan tidur beliau membaca itu. Dalam Sahih Muslim beliau kalau tidur beliau letakkan tangannya begini, kemudian beliau berdoa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, ya Allah lindungi aku dari azabmu ketika engkau bangkitkan hamba-hambamu. Pernah dengar ini atau enggak? Doa sebelum tidur seperti ini pernah didengar? Pernah, barusan. Ini Nabi SAW berdoa seperti itu. Doanya pendek dan kita sudah hafal itu, tetapi kadang-kadang tidak kebaca. Yang kebaca yang lain, sampai HP-nya jatuh itu. Ya, kayak pengalaman banget ya. Ini manusia zaman sekarang. Kadang kita diuji sama Allah seperti itu. Sampai anak ingat dulu waktu kita belajar di jamiah, sebagian mahasiswa karena sudah saking ngertinya dan dimanfaatkan untuk cari hadis, cari perkataan ulama langsung begini gitu. Sampai Syekh mengatakan, akhrij syaitanak, keluarin tuh setanmu itu, keluarin gitu. Saking kita ini sudah tidak bisa hidup tanpa si kecil ini. Ya, maksudnya HP ini. Yang tua juga seret-seret aja. Maksud anak ini bisa manfaat kalau dimanfaatkan, tetapi kalau sampai menyita waktu sampai ibadah tidak sempat, ini jangan sampai. Ala kulli hal, pembahasan yang berikutnya nomor 5. An yaqsima awqata laylihi wa naharihi
wa yaghtanima ma baqiya min umrihi fa inna baqiyatal umri la qimata lah. Seorang talibul ilm perlu membagi waktu. Membagi waktu bagaimana? Waktu malam dicarikan aktivitas yang relevan. Waktu siang dicarikan kegiatan yang pas dikerjakan di siang hari, ketika terutama di awal siang, ketika otak lagi fresh-freshnya. Yang akan disebutkan oleh penulis, kapan seorang bisa menghafal, kemudian siang pakai apa, kemudian malam pakai apa. Kalau biasanya tidak cocok, dia tidak beruntung, meskipun tidak berdosa, akan tetapi kurang pas dalam belajar. Ketika seorang talibul ilm memanfaatkan kesempatan waktu dengan kemampuan dan aktivitas. Kita tahu ada hafalan, ada menulis, ada membaca. Yang paling berat mana? Menghafal yang paling berat. Maka dia dipilihkan waktu yang paling ideal ketika seorang dalam kondisi fit. Maka ini penting, nanti akan dibahas oleh penulis setelah ini. Akan tapi maksudnya talibul ilm perlu membagi waktunya proporsional. Dari mana pembagian aktivitas belajar ini disesuaikan dengan waktu yang tepat. Karena kemudian dikatakan di sini hendaklah dia betul-betul memanfaatkan sisa umur. Karena kebanyakan umur ini seringkali tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menukil perkataan yang hampir sama dari seorang alim dalam mazhab Hambali. Namanya Abul Wafa Ibn Aqil rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu yawmin tatlu'u fihi syams walam azid fihi faidatan falaysa min umuri. Setiap hari yang ada matahari terbitnya aku tidak mendapatkan tambahan pelajaran, sebenarnya itu bukan umurku. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innama anta ayyam kullama madha yawmun madha ba'duk. Kamu itu hitungan hari, setiap hari berlalu maka bagianmu sudah berkurang. Dulu pernah kita sampaikan, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, beliau mengatakan al-waqtu thalathatu asya. Waktu itu 3 macam. Waqtun madha anka falan ya'ud. Satu waktu sudah lewat tidak bakal kembali. Wa waqtun anta muntadhiruhu qad la tasilu ilaih. Waktu yang engkau tunggu belum tentu engkau sampai. Wa waqtun anta fihi fanzur kaifa yakhruju ank. Waktu yang sekarang kamu alami, maka lihat bagaimana waktu itu akan lepas dari kamu. Nah, ini waktu orang sekarang. Katanya orang malas itu waktunya besok. Ya, besoknya juga dia bilang besok. Nah, itu orang malas kayak begitu. Nah, waktu orang yang real sekarang. Maka kita lihat bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm, beliau menukil perkataan salaf, kulla yawmin lam azid fihi ilman fala barakallahu li aw fala burika li fi dhalikal waqt. Setiap hari yang aku tidak bisa tambah ilmu, maka hari itu tidak diberkahi untukku. Maka kita ingin memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Dikatakan di sini fa inna baqiyatal umuri la qimatalah. Kalau tidak dimanfaatkan maka sisa umur tidak bermanfaat. Tetapi sebenarnya umur seorang muslim bermanfaat sekali. Umur orang beriman meskipun cuman tidak 1 hari, 1 jam, kalau seandainya dia manfaatkan untuk zikir, maka itu bisa menambah pahala. Jangan disia-siakan. Ketika zikir itu bisa menambah derajat seorang, bisa mengalahkan orang yang sudah duluan wafat. Dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah disahihkan atau dihasankan Syekh Albani, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. 2 orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islamnya bersamaan. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Yang satu dari 2 orang itu lebih rajin dari yang lain. Fa ghaza hadzal mujtahid hatta istushhid. Maka orang yang rajin tadi jihad sampai wafat. Thumma makatha al-akharu hatta tuwfiya ba'dahu sanah. Kemudian orang yang tadi, yang satunya, beliau baru meninggal 1 tahun berikutnya. Qala Talha
Talha bin Ubaidillah yang cerita. Dia mengatakan faraitu fima yaran naim annani bi babil jannah. Aku melihat seperti di mimpi aku berada di pintu surga. Idz ana bihima. Ketika aku melihat dua orang tadi. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma thumma kharaja fa adzina lilladzi istushhid. Maka ada yang keluar dari surga mengizinkan, mempersilahkan masuk orang yang matinya belakangan. Baru setelah itu masuk lagi, keluar mempersilahkan orang yang rajin sampai mati syahid. Kemudian keluar lagi menemui aku. Kemudian dia mengatakan, amma anta farji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd. Kamu pulang, kamu belum waktunya. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas fa ajibu lidzalik. Maka Talha cerita kepada orang-orang dan orang-orang heran dengan cerita itu. Maka ketika mereka ceritakan dan menyebar di Madinah, mereka akhirnya sampai didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhaddatsuhul hadis, mereka sampaikan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang kalian herani dari kisah itu? Qalu ya Rasulullah, inna hadza ashadd ar-rajulain ijtihadan hatta istushhid wa dakhala hadza al-jannata qablahu. Ini yang rajin sampai wafat, sampai syahid. Kenapa yang masuk surga duluan yang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah yang kedua ini tambah umur 1 tahun? Wa adraka ramadhana fasam. Dia dapat 1 Ramadan lagi, dia puasa sebulan penuh. Wa sajada lillahi kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Selama 1 tahun dia salat, sujud kepada Allah azza wa jalla. Qala na'am, maka mereka mengatakan iya. Qala Nabi SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Antara keduanya perbandingan pahala itu jauh lebih berbeda dari langit dan bumi. Ya, artinya orang ketika dipanjangkan umur lalu dimanfaatkan, dapat Ramadan lagi, bisa salat yang lebih banyak lagi, belum istighfarnya, belum baca Qur'annya, belum berdakwahnya. Ini semua tambahan. Maka umur untuk orang beriman dan berilmu ini berharga. Sayangnya banyak yang tidak menghargai umurnya sendiri. Sampai sebagian orang, mereka barangkali semakin tua semakin merepotkan, wal'iyadzubillah. Ini namanya adhalul umur. Waktu atau umur yang paling kerdil. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, aku dikembalikan dari umur yang paling merepotkan memang. Seperti itu. Dan orang berbeda-beda. Ada orang sudah tua tetap bermanfaat. Dia bukan hanya sekedar bisa beribadah, tapi bahkan tetap bisa belajar, bahkan mengisi pengajian. Sebagian ulama wafat sampai usia 88, sampai usia 100 tahun bisa. Yang diceritakan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam. Beliau menyebutkan ada orang yang usianya lebih dari 100 tahun tapi masih kuat, ibadahnya juga masih tetap. Maka ditanya, kuncinya apa? Beliau mengatakan, hadhil jawarih hafidnaha 'anil ma'asi fis sighar fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Anggota badanku ketika aku masih muda aku jaga dari maksiat. Ketika aku tua maka Allah jaga dia. Dan subhanallah, ini beliau sebutkan dalam syarah hadis, ihfazillaha yahfazk. Peliharalah, jagalah ketentuan Allah, Allah akan menjaga kamu. Di antara penjagaan Allah yang disegerakan, orang bisa panjang umur dalam keadaan sehat. Meskipun orang sakit pun kadang-kadang menjadi ujian. Akan tetapi yang jelas, orang berbahagia adalah orang yang bisa memanfaatkan umurnya. Dan umur orang beriman bermanfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, amalnya baik. Wa ajwadul awqati lil hifdhil ashar walil bahthil abkar walil kitabi wastun nahar walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail. Nah, ini Ibnu Jama'ah rahimahullah menukil perkataan seorang ulama sebelumnya. Jadi Ibnu Jama'ah rahimahullah ini meninggal di abad ke-8. Ya, meninggal tahun 733. Ini beliau menukil perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Khatib Al-Baghdadi meninggal tahun 463. Berarti ada 300 tahun sebelum beliau. Menyampaikan dalam Faqih Al-Mutafaqih, waktu yang paling tepat untuk menghafal adalah Al-Ashar. Al-Ashar itu waktu sahur. Hukum asalnya waktu sahur itu akhirul lail,
waktu menjelang sholat subuh. Sebelum masuk waktu sholat subuh, itu namanya waktu sahar. Ya, sampai dalam hadis dikatakan fantaha witruhu ila sahar. Nabi SAW sholat kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di pertengahan malam, kadang-kadang tahajudnya di akhir malam. Yang jelas witirnya menjelang waktu sholat subuh, waktu sahar. Ini hukum asalnya. Kemudian beliau mengatakan kalau untuk bahas itu artinya belajar yang membutuhkan pemahaman, maka waktu yang tepat adalah pagi hari. Kemudian beliau mengatakan walil kitabati wastun nahar. Adapun untuk nulis bisa dilakukan siang hari. Nulis itu tidak perlu banyak modal berpikir. Kalau dia lakukan di siang hari aman. Paling dia butuh energi saja, tetapi tidak usah perlu banyak berpikir. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail. Kalau orang ingin mengulang atau bahkan belajar bersama bisa dilakukan malam hari. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah beliau mengatakan karena waktu malam sudah tenang, orang sudah mulai istirahat. Kalau ada orang ingin fokus dalam mengulang pelajaran bersama, malam cocok sekali. Dan sebenarnya itu tidak terlalu membutuhkan hafalan yang kuat. Beliau mengatakan ya qala al-Khatib al-Baghdadi, ini maksudnya al-Khatib ini adalah Khatib al-Baghdadi. Ya, al-Khatib al-Baghdadi yang tadi kita sebutkan meninggal tahun 463 dan beliau ini karya-karyanya banyak sekali. Di antaranya tadi al-faqih wal mutafaqih, orang yang ahli fikih atau orang yang belajar fikih. Al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Ya, kumpulan adab untuk orang yang belajar dan orang yang menyampaikan. Kemudian beliau juga punya buku namanya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya, orang yang pengen belajar tentang ilmu hadis riwayah, ini di sini belajarnya. Kemudian ada lagi Tarikh Baghdad, kumpulan ulama yang pernah datang berkunjung di kota Baghdad. Entah dia belajar, entah dia mengajar, entah dia cuman lewat. Yang jelas ada seorang ulama lewat di situ, ditulis oleh Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Nah, beliau juga mengatakan ajwadu awqatil hifdhi al-ashar thumma wasatun nahar thumma al-ghadah. Waktu yang paling bagus, ideal untuk menghafal adalah waktu sahur, sebelum subuh berarti. Setelah itu waktu di pertengahan siang, setelah itu waktu di pagi hari. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah beliau mengatakan sebenarnya ini adalah hukum asal. Hukum asalnya orang ketika cepat tidurnya dia akan cepat bangun. Ketika dia bangun dalam keadaan fresh karena malamnya tidur yang cukup, maka kondisi otak lagi sedang fit-fitnya untuk menghafal. Berbeda dengan orang yang sudah merubah waktu malamnya. Beliau katakan ini zaman sudah berubah. Sekarang rata-rata orang justru beraktivitas di malam hari, terutama di musim panas. Di musim panas di Arab Saudi, waktu malam betul-betul pendek sekali. Kita habis sholat isya 8:30, 8:30 baru azan. 8:30 baru azan, kemudian sholat, kemudian pulang dari Masjid Nabawi. Gak lama sampai di asrama, selesai makan, tahu-tahu 11:30. Itu belum ngobrol. Kalau ngobrol serap gahwa kata orang jamaah itu sudah bablas, tidak ngerti, tahu-tahu subuh aja jam 4. Nah, biasanya mereka memanfaatkan habis subuh untuk tidur. Dan mereka kalau ada walimahan lama sekali, minum kopinya berapa jam, habis itu terus setelah itu minum teh, baru setelah itu makan. Habis makan baru buyar. Tapi jam berapa? 1:30, jam 2 malam. Itu pulang ke rumah tinggal nunggu sebentar subuh. Nah, orang kayak begini waktu sahurnya capek, tidak bisa untuk digunakan menghafal. Nah, kata Syekh Saleh sebenarnya ini juga salah orang mengatur waktu. Sekarang zaman yang sudah banyak berbagai kemajuan, ini banyak kemunduran. Karena hukum asalnya orang cepat tidur dia pasti akan cepat bangun biiznillah. Masalahnya orang terlambat tidur. Makanya para ulama bilang kalau kita pengen bangun untuk sholat subuh aja, apalagi sholat tahajud, orang pengen bangun sholat subuh cepat tidurnya, jangan kelamaan. Ini penyakit. Dan subhanallah, Allah tentukan itu semua sesuai dengan kapasitas badan dan yang paling ideal untuk badan. Tidur itu dijadikan rahmah oleh Allah. Tidur malam itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum,
Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda kebesaran Allah tidur malam kalian dan siang ketika kalian mencari nafkah. Di situ ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengar nasihat. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmat Allah, Allah jadikan kalian malam tidur, siang bekerja agar kalian bersyukur. Jadi tidur malam itu rahmat dari Allah. Kalau ada orang yang merubah kebiasaan itu, kalau orang bekerja gimana lagi? Harus berjaga, harus begadang, dan memang itu pilihan. Tetapi sekarang masalahnya banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Malam hari sudah enggak bekerja, tidak ada ujian, akhirnya besok liburan, sudah waktunya begadang. Dibilang malam Ahad itu malamnya panjang, ya kan? Padahal sama aja. Yang panjang itu hisabnya nanti. Ya. Tapi masalahnya sekarang sebagian orang ketika memang lebih panjang waktu malamnya akhirnya tidak tidur, nanti sholatnya susah. Padahal kalau ada orang bisa disiplin, luar biasa, manfaat sekali. Cepat tidur coba. Cepat tidur, cepat bangun, maka banyak manfaat yang bisa dikerjakan. Termasuk seperti yang tadi itu, si kecil itu muskilah sekali itu. Itu kalau seandainya kita punya disiplin, saya tidak mau lihat HP kecuali di waktu tertentu. Dan dulu waktu kita masih mahasiswa masih bisa seperti itu. Ya, sekarang tinggal dikit-dikit aja, ada yang hubungin, ada yang apa segala macam. Tetapi maksudnya ini betul-betul menyita waktu sekali. Kalau kita matikan, makanya di kampung orang yang tidak punya TV jam 8 sudah sepi. Ya, jam 8 sudah sepi. Muskilahnya di kota ini masih ada tamu, masih beli ini, masih keluar ini, belum rame-ramenya segala macam. Ya, makanya ini waktu hukum asalnya yang ideal. Kalau kita tepatin, maka ini bermanfaat sekali. Orang bisa menghafal sebelum subuh lebih cepat daripada orang yang menghafal siang hari. Maka beliau mengatakan ini di pembahasan setelahnya, wa hifdzul laili anfa'u min hifdhin nahar. Orang menghafal di malam hari rata-rata lebih manfaat daripada menghafal siang hari. Siang hari ini waktunya orang capek, waktunya orang rame. Di malam hari waktunya orang istirahat dan rata-rata orang dalam kondisi fresh. Dia bisa menghafal dan luar biasa. Ana pernah menghafal pada saat ana masih di pesantren. Bangun tidur, kemudian ambil mushaf, satu halaman itu ana baca terjemahannya. Alhamdulillah, ana ngerasakan memang betul-betul menghafal itu cepat sekali. Kurang dari setengah jam selesai satu halaman. Ini kalau dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Sebelum subuh luar biasa cepat. Kalau seandainya karena kita belum siap atau kita mau memanfaatkan untuk istighfar dan juga untuk sholat malam, maka setelah subuh tenang sekali waktunya. Kita lagi dalam kondisi fit, bangun tidur, apalagi setelah sholat subuh tenang sambil nunggu misalkan waktu terbit matahari, dimanfaatkan untuk menghafal. Ini ideal, terasa sekali perbedaannya. Nah, kemudian wa waqtul ju'i anfa'u min waqti syaba'. Waktu ketika orang lapar lebih enak dipakai menghafal daripada ketika kenyang. Para mengatakan sebenarnya waktu lapar juga sebenarnya nggak bisa untuk ngapalin. Ya, dan orang yang belajar fokus pada pekerjaan, meskipun badannya memang tidak kelihatan capek, ngangkat jalan di meja saja, ngoreksi, ngitung atau apa. Habis selesai pekerjaan kok lapar gitu. Itu otak memang sedang diforsir itu, diforsir betul. Menghafal juga sama. Ketika orang betul-betul dalam kondisi lapar sampai gemeteran. Ingat kan? Biasanya Ramadan hari pertama itu, ya orang sudah menghafal sudah nggak bayang. Pengajian aja hadirnya kayak setengah, bukan setengah hati, setengah badan. Ya, jadi berat sekali untuk memahami, untuk menghafal. Tetapi itu masih lebih mending daripada orang kekenyangan. Orang kekenyangan ini lebih berat untuk menghafal. Ya, apalagi hadir pengajian ngantuk dia. Makanya antum bedakan sholat tarawih di malam pertama sama malam kedua. Beda sekali. Malam pertama kalau kita belum buka, ya coba malam kedua kerasa berat. Ya, karena ibadah itu memang butuhkan kesabaran. Ya, masalahnya buka juga membutuhkan kesabaran. Baik, ini menunjukkan bahwa ada beberapa waktu yang memang para ulama
menentukan ini untuk menghafal lebih tepat, kemudian orang yang membaca lebih tepatnya di waktu yang tidak terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Meskipun ketika pagi hari kita menulis, Masya Allah, luar biasa, tetapi ada kadang-kadang itu mubadzir gitu. Karena waktu pagi hari kalau kita manfaatkan untuk menghafal lebih bermanfaat. Qala wa ajwadu amakinil hifdzil ghuraf wa kullu mawdhi'in ba'idin 'anil mulhiyat. Ini masih perkataan Khatib al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan tempat yang paling cocok untuk menghafal, yang paling ideal adalah ghuraf. Ghuraf itu tempat yang tertutup, tidak mesti kamar. Setiap tempat yang tembok saja itu namanya ghuraf. Maka dulu kita di pesantren rata-rata orang menghafal itu bukan melihat ke jalan, tetapi melihat ke tembok. Jadi dulu kita santri itu kita melihatnya sudah natural begitu saja. Satu santri begitu, yang lain ikut-ikutan, dan memang manfaat sekali ketika di masjid seperti ini. Jadi yang dilihat itu temboknya gitu, singkur-singkuran sudah, membelakangi gitu, dan memang manfaat. Orang lihat tembok nggak ngelihat apa-apa, bisa fokus. Maka beliau mengatakan wa kullu makanin ba'idin 'anil mulhiyat, setiap tempat yang jauh dari pemandangan yang membuat orang sibuk. Maka beliau sebutkan setelahnya walaysa bimahmudin al-hifdhu bihadratin nabati wal khudrati wal anhar wa qawari'it turuqi wa dajijil aswat. Tidak pantas, tidak terpuji seorang menghafal di tempat yang membuat konsentrasi pecah, di antaranya di taman. Sekarang ada orang bikin pesantren, biasanya cari tempat-tempat yang sejuk, kemudian dibikin taman biar santri belajarnya tenang. Ya, ini bukan cara ulama sebenarnya. Itu cara orang zaman sekarang mengkomersialkan belajar. Bukan berarti kita nggak boleh itu. Orang menyediakan fasilitas sah-sah aja, tetapi belajar dengan gaya seperti itu rata-rata lebih malas daripada orang yang belajar serius. Sekarang ada buku, besok ujian. Kemudian yang dipelajari ada 80 halaman. Malam ini harus selesai. Mana yang lebih cepat selesai? Di masjid atau di kamar, duduk tidak ada bantal, tidak ada apa, duduk begini dibaca. Sama yang satu di taman, ada pohon, ada bunga, ada lampu, ada kupu-kupu. Masya Allah, ini mau belajar apa mau tamasya? Ya, ini hampir sama dengan santri sebagian ketika mereka belajar bawa bantal, bawa kopi, bawa apa, nggak ada bedanya. Tetapi maksudnya untuk menghafal dia butuh fokus. Tempat yang tidak usah macam-macam, akan tetapi dia bisa fokus dalam hafalannya, apalagi hafalan. Maka di antara kesalahan orang ketika menghafal, dia justru mencari tempat yang banyak pemandangannya. Tidak bisa. Ya, bihadratin nabat, ada tanaman-tanaman khudrah, hijau-hijau. Dan tahu orang Arab itu jarang melihat hijau-hijau. Jarang melihat hijau-hijau. Kalau hijau itu karpet itu. Nah, iya memang benar di sana lapangan pakai karpet, lapangan bola itu pakai karpet. Kemudian kalau ada rumput, biasanya rumputnya rumput buatan sintetis itu. Ya, itu saja sudah membuat orang senang. Yang belajar itu lihat begitu. Orang Saudi kalau melihat ada mendung sedikit, Masya Allah, hawanya hawa Indonesia, Masya Allah, begitu. Ya, artinya mereka merasa memang ini merubah pikiran suasana, tapi nanti kalau merusak konsentrasi ini tidak terpuji. Kemudian al-anhar, di sungai-sungai. Ya, kemudian qawari'it turuqi wa dajijil aswat, suara yang keras, yang ribut, ini susah untuk menghafal. Saya pernah punya kenalan, dia ingin konsentrasi menghafal, dia justru datang ke tempat hiburan. Ada sound yang gede itu, dia ngaji di depan sound yang dur gitu, dia ngaji di depan situ. Ngaji tetap katanya untuk melatih fokus dan konsentrasi. Ana baru pertama itu dengar ada orang latihan konsentrasi kayak begitu, tapi masalahnya yang keluar itu bukan ngaji, tapi itu musik. Jadi itu gimana orang ingin latih untuk mentadabburi Al-Quran sementara di depannya ada suara musik? Bahaya sekali itu. Baik, li'annaha tamna'u min khuluwil qalbi ghaliban, karena kebanyakan orang yang datang menghafal dari tempat-tempat yang seperti itu hatinya terganggu, tidak bisa konsentrasi dan fokus. Kalau para ulama memperhatikan bagaimana lika-liku hati ketika malam berbeda dengan siang. Siang kalau antum lihat betapa orang melihat semangat cari uang dan mencari dunia, hidup sekali. Tetapi ini anak pernah dengar dari Syekh Ali Ghazi Tuwaijiri
hafizahullah, salah satu dosen tafsir kami. Beliau sekarang ngajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, tidakkah kita perhatikan ketika matahari mulai hampir terbenam, kemudian tanaman-tanaman kelihatan sendu, hati pun merasa berubah. Ketika kita merasa sebentar lagi kita sholat, malam hari akan kita gunakan untuk istirahat, memang perasaan hati ini berbeda. Maka ibadah dengan tahajud di malam hari lebih khusyuk daripada dilakukan di siang hari. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Berdiri di malam hari ini lebih masuk ke dalam hati itu. Ya, apalagi untuk seorang talibul ilm. Ketika mau belajar, dia mencari waktu yang tepat agar proses belajarnya terbantu. Seperti itu. Maka ini juga dipraktekkan di zaman sekarang. Biasanya pelajaran sulit itu ditaruh di jam-jam pertama, ya kan? Pelajaran susah, membutuhkan konsentrasi, tahu-tahu ditaruh habis duhur, ngamuk-ngamuk gurunya. Ya, saya masih ingat di pesantren, ya, pelajaran matematika kok jam-jam kesekian gitu. Ini masuk tambah tidur aja gitu. Santri tambah tidur. Tetapi memang itu realita. Lumrahnya orang itu membutuhkan konsentrasi dalam belajar. Setiap waktu didahulukan, maka dia bisa lebih konsentrasi. Wallahu alam. Ana merasa kadang-kadang pelajaran ana yang 2,5 jam itu 3 SKS itu mau ditaruh jam 7, mau ditaruh jam 10, masuk tetap ngantuk gitu. Karena memang belajar itu berat, ya. Jadi kalau ada pelajaran lama termasuk pengajian yang panjang, ini sebenarnya pembicara dan pendengar sama-sama beratnya. Ya, ana masih lebih bersyukur ketika ana jadi pembicara karena ana merasa beratnya menjadi pendengar yang baik. Ya, ini mudah-mudahan tetap bermanfaat ilmunya. Ya. As-sadis, pembahasan ke-6. Min a'zamil asbabil mu'inati 'alal ishtighal wal fahmi wa 'adamil milal aklul qadril yasiri minal halal. Ya. Ini disebutkan di dalam poin ke-6, penting sekali. Ada hal yang mendorong faktor keberhasilan belajar dan bisa cepat paham dan tidak gampang bosan dalam belajar. Makan yang sedikit seperlunya, itu yang makanannya halal. Yang haram tidak perlu dibahas, karena kalau makan yang haram, orang betul-betul akan terganggu sekali. Kita bayangkan ada orang penghasilannya dari yang haram, ya kan? Kita pernah menyebutkan hadis dan kita sering mendengar itu. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi SAW, ada orang melakukan perjalanan compang-camping, kepalanya dipenuhi debu. Kata para ulama, ini kondisi gampang diijabahi doa. Safar, penampilan compang-camping, bahkan dia mengangkat tangannya. Dan ini sebab yang lain, orang bisa dikabulkan doanya, dia menengadahkan tangan ke atas, dan ini merupakan sebab dan adab dalam berdoa agar dia gampang dikabulkan doanya. Kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini juga faktor lain agar doa seseorang dikabulkan Allah, dia pakai nama Allah. Jadi ada 4 faktor pendorong seseorang mudah untuk diijabahi dalam berdoa. Yang pertama safar, yang kedua dia dalam penampilan merendah, bukan sombong, bukan kelihatan congkak. Kemudian yang ketiga dia mengangkat tangan, kemudian dia menyatakan ya Rabb, termasuk ya Allah, Allahumma. Ini semua doa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya haram, bajunya juga dapat dari yang haram, bahkan tumbuh berkembang badan dia dari barang haram. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabulkan? Kata para ulama, Nabi SAW tidak pastikan doanya pasti ditolak, tidak. Tetapi ini faktor penghambat. Lalu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau orang berdoa pengen dikabulkan doanya, perlu menjaga adab. Kira-kira ibadah yang lebih berat, membutuhkan waktu lebih panjang, mau paham tulisan ulama, lalu dia tidak perhatian sama makanannya. Yang gasa aja makan sudah. Sekarang ini cari yang halal aja susah, cari yang haram aja susah kata mereka ya. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Banyak pertanyaan kepada para ulama. Saya berkali-kali dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan juga ada disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ayahku punya kerjaan dari transaksi haram.
apakah nafkahnya halal untuk saya sementara saya mau belajar ilmu syar'i. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau antum sayang kepada orang tua, maka nasihati. Ibadah itu atau nafkah itu ibadah, cari yang halal. Baru setelah itu pembahasan apakah halal untuk saya atau tidak. Jawabannya halal, karena datang harta itu dari orang tua dalam bentuk nafkah. Orang tuanya berdosa karena dia bertransaksi dengan transaksi haram, akan tetapi nyampe ke anak dalam bentuk halal, nafkah. Tapi masalahnya kalau ada orang sumber penghasilannya dari barang haram, lalu dia pengen ilmunya gampang dipahami, gampang masuk seperti para ulama, mungkin sebab susahnya seorang belajar agama gara-gara penghasilannya haram. Na'udzubillah. Kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, ayyulahmin nabata min suhat fannaru awla bihi. Daging mana yang ditumbuhkan dari barang haram, tempatnya di neraka yang paling pantas. Maka ketika seorang akan belajar biar mudah untuk memahami, dia perlu menjaga makanannya yang halal, jangan sampai yang haram. Ketika dia mendapatkan makanannya halal pun perlu mengurangi, jangan banyak-banyak. Tadi disebutkan waktu sedang lapar lebih mudah untuk menghafal daripada waktu kenyang. Dan sebenarnya bukan hanya masalah kenyang, tetapi makan kebanyakan meskipun tidak kekenyangan sering mengganggu orang belajar dengan maksimal. Kalau ada sholat tarawih, buka bersamanya kebanyakan, mau berangkat ke masjid aja sudah setengah mati. Paling enak kalau rumahnya dari sini 2 kilo, jalan kaki aja. Ya, jadi sampai masjid sudah berkurang ini. Jadi sholatnya tenang. Ya, ana ceritakan sama antum, ini bukan bukan cerita-cerita yang dongeng buatan ya. Ana pernah gara-gara makan nasi setelah berbuka, sholat tarawihnya sampai ketiduran di Masjid Nabawi itu. Gak akan ana ulangi. Ya, dan dari sejak itu ana nggak pernah makan nasi ketika berbuka. Ya. Kemudian ketika ana sudah menikah dan waktu itu tinggal di rumah kontrakan 2,5 kilo dari Masjid Nabawi, anak berani makan banyak karena anak mau jalan pulangnya. Iya. Nah, berangkatnya nanti anak naik kendaraan. Ya, tapi kalau kenyang naik kendaraan sampai sholat sudah Bismillah. Bismillahumma maksudnya. Ya, ini berat sekali. Maksud ana ini disampaikan oleh para ulama. Beliau mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu 16 sanah. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun. Imam Syafi'i itu hafalannya kuat. Beliau imam, tapi beliau untuk menjaga kesuksesan belajarnya 16 tahun tidak pernah kenyang. Dan sebenarnya ini juga dilakukan para ulama salaf. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil perkataan Ibnu Umar. Beliau mengatakan, ma syabi'tu mundu 4 ashhur. Aku tidak pernah kenyang sejak 4 bulan. Walaysa dzalika anni la utiquh. Bukan karena aku tidak mampu. Beli daging bisa, aku makan banyak juga bisa. Walakinni adraktu aqwaman yaju'una aktsara mimma yashba'un. Tapi aku pernah mendapati komunitas masyarakat dan aku pernah hidup bersama mereka. Mereka lebih sering kelaparan daripada kenyang. Beliau tidak ingin merubah gaya hidupnya. Sampai para sahabat mengatakan, Abdullah bin Umar tidak merubah gaya hidup sekalipun kaum muslimin sudah mendapat kesuksesan, harta bertubi-tubi datang. Dan subhanallah, makan dengan sederhana mempengaruhi bukan hanya gaya belajar, tetapi ternyata hati ini juga dipengaruhi dengan banyak makan. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama namanya Amr Ibnu Qais Al-Mulai rahimahullah. Beliau mengatakan, iyyaka wal fitnata fa inna al fitnata tuqassil qalb. Kamu hati-hati, jangan sampai sering kekenyangan, karena orang kekenyangan bisa mengeraskan hati. Dan Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam ketika mensyarah hadis, nanti akan kita baca hadisnya, orang ketika makannya banyak, badannya banyak penyakit juga. Kemudian yang kedua, dia susah untuk peka. Ketika dia tidak mau berpikir, maka kepekaan terhadap kaum muslimin jatuh. Hati keras, egois, dan seterusnya. Ini diantara efek kalau orang gampang kekenyangan. Gimana dia mau sukses dalam belajar?
Baik, disebutkan wa sababu dzalika anna kathratal akli jalibatun li kathrati syurb wa kathratuhu jalibatun lin naum wal baladah wa qusuril dhihni wa futuril hawas wa kasalil jism. Kenapa orang perlu mengurangi makanan yang halal? Karena orang makan kalau banyak, dia membutuhkan minum yang banyak. Kalau orang minum yang banyak, maka dia akan membuat malas. Bahkan dia sering tidur wal baladah, jadi ketul itu. Apa ketul itu? Tidak tajam. Jadi tumpul. Otak yang tumpul, ya. Pisau itu kalau tumpul kayak nggak ada manfaatnya. Gimana otak? Ini baladah itu belet artinya. Orang Jawa bilang belet. Ya, itu dari bahasa Arab berarti. Ya, ada sama ya bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Ya, artinya dia susah untuk diajak berpikir. Ya. Nah, orang ketika banyak makan, otaknya ini susah untuk diajak berpikir. Qusurid dzihn. Jadi akalnya ini susah untuk berjalan dan bekerja. Wa futuril hawas wa kasalil jism. Badan ini lemes dan malas untuk bergerak. Hadza ma'a ma fihi min al-karahiyati syar'iyyah wa at-ta'arrud li khataril asqamil badaniyah. Ini ditambah lagi, sebenarnya orang banyak makan tuh banyak penyakit. Ini dinukil juga oleh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan aslu kulli da' at-takham. Penyakit atau pokok dari semua penyakit itu banyak makan. Ya, sampai beliau menukil perkataan seorang tabibul Arab, dokter Arab. Tabibul Arab mengatakan, "Lau ista'malan nasu hadhil kalimat." Kalimat itu maksudnya hadis. Seandainya semua orang mau menuruti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca ini, ma mala ibnu adam wi'aan syarran min batan bihasab ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Ini sudah masuk waktu Isya ya. Adzan dulu aja sudah. Panjang nanti makanya. Sampai adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya makruh untuk dia, bahkan menjadi haram katanya, menjadi pantangan katanya. Nah, kalau seandainya diatur, maka dia akan bisa sehat dari sejak awal. Disebutkan di sini juga fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw asy-syarabi. Ini salah satu syair ya, diambil dari Diwan Ibnu Rumi. Karena penyakit itu kebanyakan yang kamu lihat dari makanan dan minuman. Walam yura ahadun minal anbiya'i wal a'immatil ulama yasifu syakiran aw yusafu bi kathratil akli wala humida bihi. Tidak ada seorang alim atau seorang imam satupun dari kalangan banyak ulama dan banyak a'immah, mereka berterima kasih kepada orang yang banyak makannya atau dipuji oleh orang lain karena banyak makan. Nggak ada. Oh, itu fulan masya Allah banget. Kenapa? Banyak makannya. Itu bukan sifat pujian. Kalau ada ustadz banyak makannya, itu yang disalahkan panitianya ya. Ya, jadi kalau antum lihat ada ya, kayaknya semua sepakat ini ustadz paling banyak makannya. Ya, gagal kalau mau diet itu. Ya, disebutkan di sini tidak ada seorang alim yang dipuji karena banyak makan. Wa innama tuhmadu kathratul akli minad dawab allati la ta'qil bal hiya mursadatun lil amal. Yang biasa dipuji, disebut bagusnya itu karena banyak makan, itu hewan. Hewan yang tidak berakal, dibanyakin makan dan dia mau makan banyak karena disiapkan untuk bekerja. Ada istilah dalam hadis, kuda yang disiapkan untuk berpacu. Untuk jihad luar biasa. Nabi SAW membedakan antara kuda yang disiapkan dan kuda yang tidak siap, alias dilatih. Namanya al-khuyul al-mudammarah. Nabi SAW sampai membedakan jarak ketika para sahabat memiliki kuda yang sudah dilatih dengan kuda yang tidak dilatih. Kuda-kuda yang dilatih dijadikan satu. Ayo sekarang kalian berpacu balapan lari. Dari tempat ini sampai sana ada sekitar mungkin 8 kilo. Nabi SAW
menjadikan mereka lomba biar semangat untuk berjihad. Sementara orang yang punya kuda tapi tidak dilatih, dikasih jarak mungkin 1 kilo atau 2 kilo saja. Nah, ini namanya idmar. Dan para ulama ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam, orang Arab ketika akan memacu kudanya biar menjadi kuda pacu yang kuat, biasanya dia dikasih makan banyak dulu. Dikasih makan banyak sampai gemuk. Selesai dikurangi jatah makannya, kemudian dicukupkan dengan makanan yang paling pokok, baru setelah itu dilatih. Dilatih sehingga kuda itu berotot dan kuat untuk berpacu. Mirip sama orang. Orang itu ketika kurus mau diajak tanding binaraga, menyedihkan yang nonton. Akhirnya dia dipacu bagaimana? Sebelum dia angkat barbel, dikasih makan dan suplemen yang banyak, sampai seolah tidak wajar, sampai gemuk. Ya, bahasa lainnya itu gembrot. Setelah itu dilatih dia untuk angkat ini, angkat ini, angkat ini, jadilah kotak-kotak. Ya, itu yang dibanggakan sama orang. Orang kotak seperti ini, ketika dia tidak olahraga, kinjur lagi dia. Apakah itu normal? Sebenarnya tidak normal. Karena dia ngerti bahwa sebenarnya ini kelemahan, bukan kekuatan. Ya, jadi orang justru ketika menghabiskan waktu untuk seperti itu, sebenarnya dia pertama melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bahaya. Ketika dia terpaksa mau tidak mau harus menjaga, harus seperti itu terus. Kalau tidak, maka dia semakin banyak. Ada anak pernah punya kenalan di Madinah, itu orang gemuk sekali. Anak bilang, antum yang main nge-gym apa segala macam. Iya dulu. Saat itu anak sibuk jualan. Tapi sudah terlanjur gemuk begini, jadi besar sekali badannya. Tapi maksud anak, ketika orang mau belajar, dia sibuk dengan seperti itu, habis waktunya. Habis sekali waktunya. Dulu ketika kita di Jamiah Islamiyah, Jamiah berusaha untuk memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa sarana olahraga. Tetapi ketika mahasiswa akhirnya main bola menjelang maghrib, mestinya mereka manfaatkan untuk ke Masjid Nabawi, mereka tinggalkan itu. Akhirnya mereka ada yang renang, ada yang main bola, bahkan yang fitness juga ada. Maksud anak nggak ada waktu yang ideal sampai menggugurkan waktu ke Masjid Nabawi. Mereka pakai untuk fitness, mereka pakai untuk nge-gym. Ya, nunggu di Indonesia lah ya. Nah, di Indonesia sebenarnya masih banyak juga pekerjaan. Belajar, berdakwah, ngajar dan seterusnya. Maksud ana, talibul ilm ketika menjadikan pokok perhatiannya pada makanan, tidak ada sama sekali yang memuji dia gara-gara itu. Ya. Kemudian dikatakan wadh-dhihnus sahih ashrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadri al-haqir min at-ta'am aw min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad ulim. Pikiran yang cerdas, yang masih sempurna, sangat terhina, dan dia lebih mulia untuk ditelantarkan untuk mendapatkan tujuan yang sangat rendah, gara-gara memenuhi makan saja. Karena makan itu hasilnya apa? Ma qad ulim, yang sudah semua orang tahu. Maksudnya itu hammam itu. Ya, kamar mandi. Orang butuh makan, dia akan butuh kamar mandi. Antum tahu orang mau safar, perjalanan jauh, apalagi kalau naik bis yang super berat menguji kesabaran, sudah orang lebih baik puasa daripada makan macam-macam karena dia khawatir masuk ke kamar mandi, ya kan? Apalagi dulu seorang masyayikh kita mengatakan, di zaman kami ini belum lama. Dulu kami orang Arab, ketika ada tamu, sampai tamu itu Allah menginap atau tidak, tetapi kalau ada tamu, maka keluarga perempuan malu dan tidak mau makan dan minum. Karena mereka merasa malu sekali kalau sampai makan dan minum butuh kamar mandi, kemudian ketika mereka masuk kamar mandi suara itu terdengar oleh tamu. Mereka malu sekali. Nah, itu luar biasa, rasa malu yang masih terjaga waktu itu. Zaman sekarang cuek aja ya. Nah, tapi maksudnya talibul ilm, otaknya yang sudah sepantasnya disiapkan untuk memahami ilmu, malah kita telantarkan dengan urusan makan saja. Walau lam yakun min afati kathrati at-ta'ami wasyarabi illa al-hajatu ila kathrati dukhulil khala, lakana yanbaghi lil 'aqilil labibi an yasuna nafsahu anhu. Seandainya sekedar kekurangan banyak makan membuat dia sering ke kamar mandi,
itu sebenarnya sudah cukup menjadi pelajaran untuk orang yang berakal, dan sepantasnya dia menjaga diri dari sikap seperti ini. Bolak-balik ke kamar mandi, gara-gara apa? Banyak makan, kan nggak terpuji sama sekali. Ya. Wa man ramal falaha fil ilmi wa tahsil al bughya wa man ramal falaha fil ilm wa tahsil al bughyati minhu ma'a kathrati al akli wasyurbi wan naum faqad rama mustahilan fil adah. Orang yang mengharapkan kesuksesan dalam belajar atau menggapai cita-cita tapi dia tetap banyak makan, banyak minum, banyak tidur, dia sedang mencari kemustahilan. Itu biasanya. Meskipun ada yang Allah beri kemudahan, sebagian orang cerdas jenius. Di pesantren biasa ada aja kayak begitu. Ada orang sampai bergadang tengah malam menghafal dengan suara keras, ada kawannya tiduran begitu. Besok yang bisa jawab yang tiduran ini, karena dia cuma dengar aja hafal. Nah, sebagian orang begitu, Allah kasih kelebihan. Tetapi insya Allah orang yang murojaah begini-begini dapat pahala dia. Dapat pahala karena dia berusaha untuk belajar, dan bisa jadi seperti ini menjadi karakter dia, suka bekerja keras untuk belajar. Sementara yang tidur tadi itu bisa istiqomah dia, istiqomah tidurnya maksudnya. Jadi artinya tidak semua orang yang cerdas memiliki kelebihan seperti itu dia sukses, nggak mesti. Anda pernah ceritakan barangkali sama antum, Syekh Abdul Salam Asywair kalau tidak salah, atau putranya Syekh Muhammad itu. Beliau cerita, saya punya kawan hafalannya kuat sekali. Ketika di SMA dia bilang, saya bisa tantang kamu, ini khotib ngomong dari awal sampai akhir aku bisa tirukan. Khutbah Jumat ditiru dari awal sampai akhir tidak salah satu huruf. Hafalannya kuat sekali. Tetapi dia tidak tertarik untuk belajar, jadi dia menyanyiakan kekuatan hafalannya. Nah, artinya ada orang-orang yang seperti itu, Allah kasih kelebihan tetapi sayangnya mereka tidak perhatian, sehingga mereka menyanyiakan otaknya. Wal aula an yakuna ma ya'khudhu min at-ta'ami ma warada fil hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini idealnya. Idealnya orang kalau mau makan, dia menerapkan hadis yang disebutkan dalam riwayat ini. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batn." Tidak pantas orang kalau makan perutnya dipenuhi semuanya. Bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Mestinya orang itu kalau makan cukup yang bisa membuat dia beraktivitas. Jadi tulang rusuknya itu ada tenaga untuk bekerja. Hukum asalnya orang kalau lapar kan sampai gemeter itu, tidak enak sekali, lemes, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dia makan untuk menghilangkan itu saja. Begitu hilang, luar biasa sudah. Nah, ini hukum asalnya. Tapi kan biasanya kan enggak. Orang kalau lapar biasanya makan tuh kayak mau dihabisin semua, ya kan? Bukan kayak, memang beneran kayak begitu. Maksudnya jarang ada orang lapar kemudian dia makan secukupnya saja, kecuali jatahnya sedikit. Ya, itu lain lagi. Tetapi itu yang ideal. Nabi SAW menyatakan, bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Mestinya luqaimat itu tasghir dari luqmah. Luqmah itu satu suap. Wah, itu ditasghir, artinya mengesankan sedikit banget. Cukup yang dimasukkan itu suapan yang sedikit agar dia bisa mempertahankan aktivitasnya. Kemudian bihasab ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang dia pengen nambah lebih dari itu, maka setidaknya dia bagi porsinya sepertiga. Ini terakhir sudah. Yang ideal yang tadi, makan sedikit dan secukupnya. Tapi yang kedua, kalau dia mau lebihkan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itu hukum asalnya. Nah, rata-rata orang kan tidak bisa seperti itu. Memang sepertiga orang beda-beda memang. Ada orang besar begitu, dia makan sepertiga, tapi kalau kita makan sudah 4/3. Ya, karena memang badannya berbeda. Tapi masalahnya orang sudah tahu bahwa ini sepertiga lebih, tetap aja nekat tuh. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li ta'amihi. Lah minumnya mana? Dia seselin aja di situ. Yang penting orang makan aja. Subhanallah, ini hadis disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam tambahan Al-Arba'in An-Nawawi. Atau hadis yang ke-39, wallahu a'lam, mana lupa. Dan Ibnu Rajab mensyarah dengan syarah yang ajib luar biasa. Beliau mengatakan selain orang banyak makan menimbulkan penyakit,
biasanya membuat orang ketajaman berfikirnya jatuh. Sampai orang Arab memiliki mathal, ma batar rajulu batinan fatamma azmuh. Tidak pernah ada orang yang malam tidur kekenyangan kemudian cita-citanya dia kejar, dia punya tekad kuat. Jarang. Orang kalau safar, dia besok mau berangkat kemana, dia minimal makan tidak banyak, kemudian nyalakan alarm, tidur saja tidak tenang. Ya, bahkan biasanya ketiduran saja mimpinya ketinggalan bis, ya kan? Itu orang kalau mau safar, bawaannya itu dia pengen cepat bangun, pengen apa, makan pun dibatasi sekali. Orang mau belajar, dia kenyang, pengen nyaman. Ini sebenarnya teori, tetapi sebenarnya semua orang tahu kalau dia betul-betul serius dalam belajar, mestinya dia berusaha untuk hidup zuhud. Kalau dia pengen justru mencari fasilitas, kita khawatir bahwa ilmu itu susah untuk didapat. Ya, dan ini pernah kita sampaikan pelajaran sebelumnya dalam pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, la yatlubu hadzal ilma man talabahu bi'izzatin nafs. Tidak bakal orang itu berhasil dalam belajar kalau dia belajarnya bitamallul wa ghinan nafsi fayuflih. Dia belajar sambil cepat bosan, kemudian merasa dia enggak butuh dengan ilmu. Ini enggak bakal sukses belajarnya. Walakin man talabahu bidhillatin nafs wa qillati al-aish wa khidmatil alimi aflah. Kata beliau, tapi orang yang sukses dalam belajar, dia yang belajar dengan kerendahan hati, kemudian keqanaahan atau terima dengan hidup yang sederhana, dan dia siap untuk membantu guru-gurunya, maka dia akan sukses rata-rata. Artinya membantu itu tidak mesti dia menjadi babu, tidak harus, akan tetapi setidaknya dia sopan terhadap gurunya, sehingga ilmu yang diambil dari gurunya diterima dengan kerelaan. Seperti itu. Fa in zada ala dzalik, kalau ada orang yang perlu makan dengan porsi yang ditambah, faziyadatu israfun kharijun anis sunnah, maka tambahan makan tadi itu menyelisihi sunnah. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Para ulama mengatakan sebenarnya makan yang divariasi, berbeda-beda, berganti-ganti, itu boleh. Boleh. Para sahabat juga sama. Sebagian mereka ada yang sudah punya kurma, tapi mereka ingin rutop. Rutop itu kurma yang muda yang masih kuning dan memang rasanya berbeda, lebih manis dan ada sepet-sepetnya, dan mereka mengatakan ada manfaatnya banyak sekali. Tetapi maksudnya para sahabat sampai ada yang menjual kurmanya untuk membeli rutop, dan itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menerima setoran sebagian sahabat, ada tamar yang janib. Janib itu yang istimewa, ya. Jadi kurma yang levelnya luar biasa. Nah, ini kata Nabi SAW, masa kurma di Khaybar semuanya begini? Enggak ya Rasul. Kita untuk beli yang ini butuh 2 kilo dari yang biasa, yang jelek. Nanti dia dapat 1 kilo yang ini gitu. So' maksudnya bukan 1 kilo, 1 so' itu banyak sekali. Tapi maksudnya untuk mendapatkan yang bagus ini kita membayar dengan kurma 2 kali lipat tapi yang jelek. Kata Nabi SAW enggak boleh itu. Karena dua-duanya adalah barang ribawi. Kalau mau jualan kurma dengan kurma harus semua plek sama takarannya. Oh, kita rugi dong, kurma kita bagus kok ditukar dengan kurma yang jelek. Ya sudah, kalau begitu kata Nabi SAW, yang mahal ini dijual dulu sampai dapat duit, baru setelah itu belinya pakai duit untuk mendapatkan kurma yang lain. Maksudnya dulu para sahabat ketika mereka berbeda dalam menggunakan makanan itu boleh, Nabi SAW tidak ingkari. Itu menunjukkan orang ingin menvariasi makanannya tidak dilarang. Yang jelek itu israf, berlebihan, sehingga dia bisa kehilangan semangatnya. Kemudian dikatakan, waqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah berfirman, makan dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Qala ba'dul ulama jama'a Allah bihadhil kalimat at-tibbu kullahu. Sebagian ulama mengatakan Allah dalam ayat ini mengumpulkan semua kaidah kedokteran. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan karena kaidah kedokteran memiliki 3 poin penting. Yang pertama, bagaimana seorang menjaga badan agar tidak sakit. Yang kedua, bagaimana seseorang
menolak makanan yang dikhawatirkan bisa membuat dia sakit. Yang pertama, dia menjaga agar badannya tidak sakit, biar sembuh dan sembuh, atau bukan sembuh tapi sehat. Dia jaga agar badannya sehat ini tidak terganggu terus menerus. Yang kedua, kalau ada makanan yang disinyalir bahaya, dia tolak. Ini semua dokter sepakat. Antum kalau pengen karena sesuai dengan umur, jangan makan ini, jangan makan itu, gitu. Kemudian yang ketiga, kalau penyakit itu sudah ada di badan, maka semua pasti akan menganjurkan untuk berobat, dihilangkan penyakit yang ada dalam badan itu. Ini teori kedokteran semuanya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Poin pertama, makan minum ini merupakan perintah di dalam syariat. Kalau sebagian orang mengatakan, apa hukumnya makan dan minum? Jawabannya mubah. Sebagian ulama mengatakan mubah. Tetapi ada kalanya makan dan minum menjadi perintah yang wajib. Bahkan seorang berdosa ketika dia memaksa untuk tidak makan dan minum sekalipun tujuannya ibadah. Di masa Nabi SAW ada orang mengatakan, amma ana fa'asum wala uftir. Aku tidak mau makan, aku mau puasa terus menerus. Diingkari oleh Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak sesuai dengan sunnahku tidak bagianku. Dan Nabi SAW mengatakan, ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah dan aku paling takut kepada Allah. Kamu jangan nyangka. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan mafhum atau makna dari hadis ini, sebagian sahabat menyangka bahwa dengan tidak makan untuk ibadah dapat menghasilkan rasa takut kepada Allah. Sehingga Nabi SAW ingkari, dan pengingkaran Nabi SAW itu mengatakan, aku tetap bagaimanapun juga paling tahu dan paling takut kepada Allah. Pun aku makan. Berarti meninggalkan makan karena tujuan ibadah ini tidak dibenarkan. Terutama makan yang dibutuhkan. Makan yang dibutuhkan. Sampai dulu ada orang yang tidak mau makan daging untuk ibadah. Sampai dikenal dengan abil laham, tidak mau makan daging. Ini tidak dipuji. Tidak dipuji ini. Zaman sekarang ada orang puasa putih katanya. Puasa putih itu maksudnya dia hanya makan yang warnanya putih. Katanya. Ya, jadi kalau daging itu direbus aja gitu. Ya sama aja, tetap banyak makannya. Tetapi maksudnya kalau ada orang sampai puasa seperti itu untuk tujuan tertentu, maka tidak ada sunnahnya sama sekali. Sehingga dalam ayat tadi, makan dan minum adalah perintah untuk menghasilkan pertahanan tubuh. Yang kedua, wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan dalam makan dapat menghasilkan penyakit. Maka kaidah pertama dan kedua dari teori kedokteran sudah didapatkan. Yang ketiga, ketika orang sakit dan dia harus hilangkan, itu dari mana? Di ayat ini tidak disebutkan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Tidak disebutkan, tetapi banyak dalil yang menunjukkan itu. Contohnya, Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Di dalam surat Al-Baqarah, kalau ada orang berihram sedang haji atau umrah, dia tidak boleh potong kuku, ambil rambut, kemudian cukur-cukur begitu pakai minyak wangi dan seterusnya. Tapi kalau ada orang yang rambutnya terganggu dengan kebun binatang, apa itu? Tumo, ya, apa namanya? Kutu, ya, kutu. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang di sini banyak sekali sampai yatanatharul qaml, sampai kutunya itu berjatuhan. Kira-kira seberapa padat di sini? Itu sampai berjatuhan. Dalam hadis yang sahih dikatakan demikian. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma kuntu ural waja'a balagha bika ma ara, au ma kuntu aral jahda balagha bika ma ara." Aku enggak nyangka bahwa perjuangan kamu dan rasa sakitmu sampai kayak apa, kayak begini. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sahabat itu untuk mencukur. Tapi setelah itu dia bayar denda. Karena orang yang ihram, dia tidak boleh untuk mencukur hukum asalnya. Tapi kalau sakit bagaimana? Ya mau tidak mau, itu harus dihilangkan semua. Itu penyakit-penyakit harus dibersihkan. Nah, penyakit yang dibersihkan meskipun harus dengan konsekuensi membayar denda, tidak apa-apa. Karena tujuannya agar dia terselamatkan fisiknya. Maka orang yang sudah sakit lebih otomatis lagi, dia harus menghilangkan penyakit itu. Dia harus berobat. Dalam syariat
ada orang sakit diperintah untuk berobat. Tadawau wala tatadawu biharam. Berobatlah kalian tapi jangan berobat dari yang haram. Maksudnya dalam badan saja seorang diperintahkan menjaga karena ini semua amanah. Ini semua amanah. Orang ketika belajar dia perlu memang didukung oleh kondisi badan yang fit. Tidak ada jaminan orang yang badannya kotak-kotak dia hafalannya lebih kuat. Ya kan? Orang yang katanya olahragawan lalu hafalannya lebih kuat, belajarnya lebih perhatian, tidak ada jaminan seperti itu. Jadi orang yang paling bagus olahraganya adalah orang yang paling sesuai standar dengan kemampuannya. Kalau dipaksakan tidak benar. Ini dokter juga bilang itu. Dokter juga bilang pengobatan yang dipaksakan itu akan membuat kesehatan sebenarnya terganggu. Sebenarnya ada contohnya tapi anak khawatir ini tidak etis disebutkan. Tetapi maksudnya orang ketika akan belajar dia perlu agar menjaga waktunya, badan dan fisiknya agar belajarnya semakin ideal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, banyaknya maksiat bisa membuat kita susah menghafal. Benarkah dengan banyaknya maksiat juga bisa membuat kita cepat pikun? Wallahu a'lam. Segala sesuatunya mungkin ya. Wallahu a'lam, bisa jadi. Akan tetapi kalau dari sisi dalil kepastian itu wallahu a'lam ana belum tahu. Tetapi kalau tadi kita sebutkan dari yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, ada orang tua yang 100 tahun ternyata masih kuat, ternyata dia berdalil dengan hadis ihfazillaha yahfazka. Peliharalah ketentuan Allah, Allah akan menjaga dan memelihara kamu. Mungkin saja. Dan ada orang yang memang otaknya sampai tua menjelang meninggal pun tidak lupa. Di saat ada beberapa maklumat yang memang dia sudah lupa, pikun, tetapi jadwal pengajian tetap. Anda pernah diberitahu ada seorang yang sudah tua sampai jalan pun dituntun pelan-pelan. Ini orang kalau ada tamu datang, kamu siapa? Enggak ingat, tetapi jadwal pengajian dia tidak lupa. Oh sekarang jam segini ini ustadz ini, kalau ini jam segini, sudah tua itu. Dan ada juga orang yang sudah umur 97 tahun dia masih ngisi pengajian. Sekarang sudah wafat beliau. Tetangga kami dulu di Banyuwangi itu, Masya Allah 97 tahun masih ngisi pengajian. Allah kasih kelebihan sebagian orang seperti itu. Bagaimana cara agar lebih cepat lagi menghafal bagi orang yang sudah terlanjur banyak maksiat? Bertaubat, istighfar, kemudian sambil menghafal. Bukan berarti orang yang sholat terus berusaha untuk menjaga kesucian hatinya, kemudian dia ingin cepat hafalan, dia tidak mau menghafal. Ya, jadi orang ingin sukses itu harus latihan. Innamal ilmu bitta'allum. Belajar itu harus ada langkahnya yang kita jalani. Baik. Kemudian, apakah rezeki seorang dapat bertambah dari yang sudah ditentukan Allah jika ia bekerja keras? Bisa. Dengan ketentuan Allah juga. Tidak ada sesuatu yang lewat dari takdir Allah, tidak ada. Bekerja keras dia juga termasuk takdir Allah. Artinya dia memiliki takdir, sekarang rezekinya sekian, dan nanti dia akan memiliki rezeki yang lebih banyak setelah dia bekerja keras. Bekerja keras juga termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bekerja keras itu berusaha. Berusaha bukan berarti dia sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan hak orang lain, bahkan tidak tahu istirahat, ya. Rezeki itu memang Allah sudah tentukan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan ketika saya kecapean karena pulang kerja tetapi saya memaksakan untuk mengikuti kajian, tapi di saat kajian malah ngantuk? Apakah saya harus istirahat di rumah saja apa tetap mengikuti pengajian? Seorang proporsional, kalau seandainya memang badan tidak mampu lagi untuk pengajian, memang tidak mampu lagi untuk pengajian, maka dia istirahat agar tidak zalim, ya. Tetapi kalau masih mampu sebenarnya, ya tidak apa-apa. Ini dalam rangka mudah-mudahan sebagai usaha yang serius dalam menuntut ilmu. Karena kadang-kadang orang bilang capek, saya kalau berangkat nanti tidur di sana, di rumah main HP. Ini banyak, ya. Jadi kalau ngikutin pengajian begini pakai HP, nanti ada yang lewat dibuka juga. Nah ini kan terganggu. Daripada seperti itu datang saja pengajian, insya Allah tidur pun ada pahalanya. Ya, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, nah, ketika ada orang yang datang di pengajian diampuni oleh Allah, ternyata dikatakan oleh malaikat, inna fihim abdaka khatta innama ja'a lihajah.
Ada hambamu di sana tidak sengaja, dia datang ada keperluan. Kata Allah Azza wa Jal, wa iyyahu aghfiru lahu hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Dan orang itu aku ampuni juga. Mereka adalah komunitas yang tidak rugi dijadikan kawan. Orang datang karena kebutuhan, enggak sengaja saja diampuni Allah. Bagaimana yang datang ketiduran? Ya, aman insyaallah. Bagaimana cara memobilisasi anak remaja yang dia kesulitan memahami suatu pelajaran, yang karena kesulitan tersebut anaknya jadi pesimis dan akhirnya malas dalam belajar memahami pelajaran. Kasih pelajaran yang mudah. Ketika dia berhasil, dia akan termotivasi. Jadi kasih sedikit dulu, kemudian ketika dia tahu, nah Masya Allah, bisa, kamu itu bisa. Dimotivasi seperti itu. Dan tidak semua orang yang sukses, semuanya orang cerdas. Tetapi ada beberapa marhalah rupanya mereka pernah kesulitan. Semua orang seperti itu pernah kesulitan, hanya tingkat kesulitan berbeda-beda. Dan di antara cuplikan yang sebenarnya dijadikan teladan adalah Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i. Beliau ini dikenal dalam biografinya orang yang tadi itu susah fahamnya. Kana Ar-Rabi' bati al-fahmi jiddan. Disebutkan dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahwa beliau ini orang yang susah banget pahamnya. Karrara alaihi Asy-Syafi'i mas'alatan wahidatan 40 marrah falam yafham. Diingat, diulang-ulang oleh Imam Syafi'i 40 kali juga. Satu masalah diulang 40 kali, enggak paham-paham dia. Faqama minal majlisi haya'a. Dia bangun dari majlis itu malu. Faja'ahu Asy-Syafi'i fil khalwah. Didatangi oleh Imam Syafi'i dalam kesendirian. Fafahamahu, akhirnya dipahamkan sampai paham. Lalu dia mengatakan, kata Imam Syafi'i, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka al-ilma la at'amtuk. Wahai Rabi', kalau aku bisa suapin kamu ilmu ini, tak suapin kamu. Subhanallah, ternyata Rabi' bin Sulaiman sukses. Dikatakan dia adalah orang paling berjasa ketika meriwayatkan kebanyakan buku-buku Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i muji dia, anta rawiyata kutubi, kamulah orang yang meriwayatkan buku-buku yang aku tulis. Tadinya kesulitan banget, dan ini ditulis juga oleh para ulama bahwa seorang guru perlu sabar ketika menghadapi murid yang memang agak lambat dalam berpikir. Ya, sehingga ini jarang disadari oleh banyak pengajar. Ya, murid diulang 3 kali nggak paham-paham, ngamuknya sudah luar biasa. Ini 3 kali nggak paham-paham, asan kerja, ya kan? Daripada ngulang-ulang ini 40 kali, Imam Syafi'i masih sabar. Masalahnya muridnya kayak Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sama sekarang kadang-kadang murid sudah susah paham, yang disalahkan gurunya. Ini antum ini kalau syarah nggak bisa, mending gak usah jadi guru gitu. Nah, sudah dikasih gaji, nggak bisa jelasin gitu, galak, soalnya susah lagi, nilainya pelit, waduh, sebutkan semuanya itu. Ya, artinya adab-adab yang diterima oleh atau dipraktekkan oleh seorang talibul ilm dan muallimul khair ini juga perlu diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95